Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah hari ini kita akan mempelajari tema kita yaitu deret. Nah, apa sih itu deret? Deret itu merupakan penjumlahan urutan bilangan atau variabel yang membentuk pola tertentu. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contoh misalkan satu di sini contoh 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus titik-titik dan seterusnya. Sekali lagi, definisi dari deret adalah penjumlahan. Ini 1 plus 2 plus 3. Dia memiliki pola, harus memiliki pola. Nah, kalau kita lihat di sini, polanya adalah mengikuti pola suku bilangan asli ya. Jadi, kalau kita ingat kembali, recall kembali, oh ya bilangan asli itu terdiri 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, untuk yang kasus seperti ini merupakan suatu penjumlahan yang mengikuti pola bilangan asli. Nah, ini polanya bilangan asli. Kemudian yang kedua contohnya misalkan yang kedua 2 plus 5 plus 8 plus 11 plus titik-titik-titik. Nah, ini juga merupakan penjumlahan tapi dengan pola urutan suku berikutnya ditambah 3. Kalau ini polanya bilangan asli, pola bilangan asli. Nah, kalau yang nomor 2 ini polanya adalah dengan pola urutan suku berikutnya. Jadi urutan suku berikutnya ini suku ke-1, suku kedua, suku berikutnya yaitu 2 tambah 3 ditambah 3 dan seterusnya. Jadi ini adalah pola urutan suku berikutnya ditambah 3. Jadi polanya ini ditambah 3. Nah, kemudian yang nomor selanjutnya, kalau yang pertama pola bilangan asli, yang kedua adalah polanya ditambah 3. Nah, yang ke selanjutnya misal 1 plus X plus 1 kemudian plus X plus 1 kuadrat plus X plus 1 pangkat 3 plus dan seterusnya. Ini merupakan suku berikutnya dikalikan dengan X plus 1. Jadi polanya suku berikutnya itu dikalikan dengan X plus 1. Kalau yang 3 ini. Kemudian selanjutnya, kalau misalkan polanya X min X kuadrat, nah ini plus. Nah, kalau yang tadi ini plus semua. Nah, kalau yang ini ada X min plus X pangkat 3, setelah plus minus X pangkat 4. Nah, kemudian plus titik. Nah, yang pola yang ke ini merupakan dikalikan dengan min X. Polanya adalah dikalikan dengan min X. Jadi kita bisa simpulkan kalau misalkan deret itu sendiri dia merupakan penjumlahan dan memiliki pola masing-masing ya. Yang dari nomor 1, 2, 3, 4 dia memiliki pola masing-masing sendiri gitu. Nah, deret itu digolongkan ada 2. Yang pertama misalkan di sini kita bisa nulis deret itu dengan A0 plus A1 plus A0 plus A1 plus A2 plus titik plus AN. Ini merupakan ini merupakan deret bilangan. Ini merupakan deret bilangan. Nah, kemudian sebagai pembandingnya kita bisa tuliskan misalkan di sini ada A0 plus A1X kemudian plus A2X kuadrat plus titik plus ANXN.
Nah, kalau kita lihat di sini adalah merupakan deret pangkat. Deret pangkat. Deret pangkat atau juga bisa disebut sebagai deret variabel atau deret fungsi juga bisa, cuman kalau seperti ini kita bisa sebut juga sebagai deret pangkat. Nah, formulasinya seperti ini. Jadi kita bisa sebut ini adalah deret bilangan seperti ini. Kemudian deret pangkat seperti ini. Nah, kadang-kadang kita melihat di sini apa sih tanda titik-titik seperti ini? Apa sih tanda titik-titik seperti ini? Nah, tanda titik-titik ini menunjukkan bahwa suku deret selanjutnya dapat dituliskan menurut pola serupa, atau sama sampai suku yang ke N. Nah, ini sampai suku yang ke N ini ya. Jadi kalau kita melihat tanda titik-titik ini menunjukkan bahwa suku deret selanjutnya dapat dituliskan menurut pola serupa sampai suku yang ke N. Jadi jika deret mempunyai suku yang jumlahnya, nah ternyata kalau misalkan kita tulis di sini jumlahnya ternyata berhingga, jadi yang jumlahnya berhingga, maka dia disebut sebagai deret berhingga. Jadi deret berhingga jika deret mempunyai suku yang jumlahnya berhingga. Sementara sebaliknya, kalau misalkan deret yang mempunyai suku jumlahnya tak hingga, maka kita sebut dengan deret tak hingga. Jadi deret tak hingga. Nah, deret tak hingga kita bisa tulis N-nya itu sampai tak hingga kayak gini. Nah, kemudian kita sebut bahwa deret mempunyai jumlah sukunya tak hingga. Oke. Nah, ini merupakan deret ya yang akan kita pelajari nanti. Di sini ada deret berhingga. Sekali lagi deret berhingga itu dia punya suku yang jumlahnya berhingga, sementara deret tak hingga ini deret yang mempunyai jumlah sukunya tak hingga. Nah, selanjutnya nanti kita akan bahas berkaitan dengan deret tak hingga. Kalau deret berhingga mungkin kita bisa dengan mudah, tapi kalau deret tak hingga nanti akan ada bahasan tersendiri. Jumlah suku yang ditampilkan pada sebuah deret harus dapat menunjukkan pola deret tersebut. Nah, biasanya tidak boleh kurang dari 3 suku. Nah, biasanya kalau misalkan kita menunjukkan deret itu, dia nggak boleh kurang dari 3 suku. Jadi 1 plus 2 itu kita tidak bisa mendefinisikan bahwa itu adalah polanya seperti apa. Jadi minimal bahwa deret itu harus tidak boleh kurang dari 3 suku. Ya, sekali lagi dia tidak boleh kurang dari 3 suku. Jadi dia minimal harus punya 3 suku. Oke. Selanjutnya kita akan membahas deret tak hingga di berikutnya. Oke, terima kasih.